minimal era seperti ini pernah ada. Bangsa kita juga pernah ngalamin ini. Bahwasanya di antara ngalamin bulu ketek itu seksi gitu ya Pak. ya, Ryan Little. Orangnya lagi. Yo, what's up yo? Wadidaw kacau, duh Gusti. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini teman-teman kita ada di tempat yang unik banget ya, Cafe 80 Bocor Alus. Oke, di daerah Bantul. Ini kafenya nuansanya 80s 80-an. Kita akan ketemu sama ownernya yang juga unik, nyentrik banget. Ikut Papi Bayu yuk. Sa. Papi yuk. Pak Bayu Arya. Oke, selamat malam Pak. Malam, Mas. Ini teman-teman podcast Papi Bayu ya. Pak Bayu Arya ini namanya sama Pak kita Pak ya. Bayu juga. Ini orangnya unik, nyentrik, termasuk usahanya pun juga gimana ya Pak bahasanya Pak? Unik lah pokoknya ya Pak ya. Ya, Pak Bayu Arya ini owner dari Cafe 80 Bocor Alus. Betul ya Pak? Betul. Siap. Monggo Pak, alamatnya di mana Pak? Alamatnya Jalan Parangtritis KM 5,5, Dusun Tarudan Kulon, Sewon, Bangunarjo, Bantul. Mantap. Udah sering masuk TV kok ini. Ya, di YouTube juga banyak udah di-review sama YouTuber-YouTuber lain gitu. Oke, Pak Bayu, ini saya agak apa namanya ya, di era milenial, ya Pak ya, zamannya udah milenial. Kenapa Pak masih bertahan memilih konsep 80-an, 80s, ya Pak ya? Kebetulan saya kan juga istilahnya cah lawas ya. Saya kali-kali saya mewakili generasi terakhir ketika yang serba simpel, serba sederhana itu masih ada, serba natural ya, sebelum kemasukan hal-hal yang berbau katakanlah internet gitu, digitalisasi lah, siap. modernisasi, westernisasi, macam-macam itulah milenial kekinian itu. Buat saya gombal aja gitu loh. Saya lebih asik, menurut saya sih idealnya ya katakanlah ya jadi figur, jadi sosok, jadi manusia ya seperti 30 tahun lalu lah yang saya alamin. Jadi seolah-olah waktu ini berhenti buat Bapak ya Pak? Oh ya? iya. Setiap hari 80 pokoknya ya Pak? Betul. DNA saya memang 80. Siap. Kalau di transfusi darah itu ketemunya tuh 8 sama 0 gitu loh, jadi 80 kan. Nggak pakai A, B, C, Ya, pokoknya betul. 80 gitu ya Pak ya? Betul. Kenapa Pak? Kok nggak mau menerima perkembangan zaman? Ya gimana ya, saya pikir melihat fenomena sekarang ya, dimana ya terlebih ke kalau kita lihat realitas sosial, realitas keseharian ya, dalam hal berinteraksi, berkomunikasi, itu saya pikir ada istilah yang harusnya itu makin dekat, kenapa malah jadi makin jauh kan? Lab handphone gitu Pak ya? Bisa jadi karena faktor itu kan. Padahal makan bareng-bareng tapi Ya, main handphone sendiri-sendiri betul. gitu ya. Sebelahan tapi malah Kan menurut saya lucu aja. Yang seharusnya memang udah dekat, wajarnya ya makin dekat ya. Tapi kenapa yang harusnya makin dekat, kenapa malah sekarang jadi makin jauh? Ngobrol gini udah jarang ya Pak ya orang. Oh betul. Yang saya inginkan memang ya istilahnya natural aja.
Gimana caranya ketemu orang per orang, temen lah, sahabat lah, istilahnya rekan kerja atau mungkin kolega dan lain-lain itu ya paling enak ya duduk semeja ngobrol gitulah. HP-nya masukin tas, udah dibikin asik ngobrol aja gitu loh. Siap, siap, siap. Kapan Pak berdirinya Cafe 80 Bocor Halus ini Pak? Tempat ini mulai operasional kurang lebih Mei 2017 ya. Mei 2017. 3 tahun lebih 3 sedikit. tahun ya. Ya. Siap, siap, siap. Iya, unik sih Pak. Saya udah ini yang ketiga kali Pak saya kesini Pak. Dan belum ada sih tempat yang kayak gini. Menurut saya ya, yang saya kunjungin. Tapi yang nggak tahu di luar kalau ada gitu Pak. Nah ini viral Pak, sering. Ya. Pertama kali ini buka pun juga saya sempat di Bantul. Itu gaungnya sudah kemana-mana gitu ya Pak. Yang bedain Cafe Bocor Halus ini dengan lainnya apa Pak? Selain konsep, ya beginilah. Ya memang saya lebih suka hal-hal yang sifatnya ya natural, apa adanya, pragmatis. Seperti apa yang saya yakini akan selalu jadi pilihan saya ya, menarik untuk kita jalani keseharian. Dengan katakanlah apa yang terjadi 30 tahun lalu, 40 tahun lalu itu kan itu yang menurut saya paling asik dan itu saya terapkan juga di tempat ini. Paling asik ya Pak ya? Iya kan? Saat 80 umur berapa sih Pak? Ya saya kan 43 misalnya. Ya saya merasa ya di tahun atau di era 80 itu Zaman yang paling ya, asik ya? paling asik, paling hebring ya. Kalau istilahnya kan paling ya paling menggelitik lah. Jadi nggak ada apa namanya hal-hal yang terlalu ya dibuat-buat yang seperti apa kan enggak. Kemudian orang mau ngobrol, mau bicara, bercanda itu kan ya just sedemikian apa namanya cuek ya, apa adanya aja lah, tanpa mengurangi katakanlah rasa hormat, sopan santun, estetika itu kan. Saya pikir itu jauh lebih bagus daripada sekarang misalkan nih lewat tengah malam ada istilah japrian lah, ada istilah nego-negoan bisnis dan sebagainya itu saya rasa kok eksploitatif banget ya. Kalau saya pikir kan nggak tahu lawan bicara sedang apa, keadaannya seperti apa, kita enak aja nyelonong misalkan mau komen lah, mau ngebully orang lah, mau istilahnya mau punya ide apa, mau bicara apa itu kan komen apa itu kan rasa-rasanya ya kayaknya terlalu, ya menurut saya sih terlalu bikin pusing lah. Orang yang hidup di masa Rano Karno dan Eva Arnas masih muda. Betul. Siap. Meriam Belina itu favorit saya itu. Cuman saya telat kenal sama dia. Siap. Pak, anak sama istri gimana Pak? Apa sama Pak? Ya, Gaya 80-an juga? Mungkin nggak seperti saya sih ya. Nggak tahu kalau istri saya menyesal punya suami kayak saya sih, saya nggak tahu. Karena karyawan-karyawannya juga sama, udah mulai bocor-bocor, cuman bocor banyak ya Pak tadi? Bocor dalam gitu? Bocor dalam, bocor gede. Siap. Oke Pak, ini segini banyak ngumpulin barang Pak, ya. Dapat barang dari mana aja Pak? Jadi saya pikir ini bagian dari keberuntungan saya. Saya kan memang awalnya dari penghobi ya, penghobi, penggila, pengumpul barang seperti ini. Kemudian perkembangannya saya jadi praktisi, jadi saya pedagang ya, jual beli. Nah, sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun? Bidang ini saya gelutin. Kemudian belakangan tahun saya kepikir untuk ya membuka terobosan baru, istilahnya begitu ya. Gimana caranya barang ini atau katakanlah saya punya solusi tempat lain, bikin ruang interaksi, barang di tempat saya kemarin gimana caranya ada yang sebagian saya taruh di sini, saya pajang, saya tata. Jadi ini dijual Pak semuanya Pak? Oh ya, ini basicnya memang dasarnya memang barang komoditi. Oh, ini sebenarnya awalnya jualan jadinya? Ya betul. Oh, jadi seolah-olah Bapak ini bikin gerai, tapi dengan konsepnya rumah makan, tempat makan, betul.
kafe lah gitu ya Pak ya. Betul. Siap. Meskipun ya dengan katakanlah ya plus minus ya tampilannya hanya seperti ini. Saya juga belajar dan selalu belajar untuk yang namanya tata kelola sebuah apa namanya ruang usaha kaitannya dengan katakanlah itu warungan lah, itu tempat nongkrong misalnya. Itu kan juga ada ya ada tantangannya sendiri, ada kendalanya sendiri. Tapi karena saya juga spirit awalnya motivasi saya ketika saya besar untuk membuat sebuah ruang interaktif katakanlah ini warung lah apa namanya kafe atau apalah. Jadi saya juga mau nggak mau harus ya belajar terus ya gimana caranya katakanlah konsumen kan basicnya itu kan pelayanan ya, servis ya. Nah, gimana caranya yang kesini itu nyaman seneng mudah-mudahan dari sekali kesini besok datang lagi. Sekarang sama istrinya besok sama Gendaannya. ini muda misalnya kan salah kan. Siap. Ya itu monggo aja kan gitu. Siap. Pak, ini Bapak kan apa ya? Anti ya teknologi lah. Ya, Anti digitalisasi. betul. Pemasarannya Pak, apa memang cuman untuk orang yang datang ke sini aja sambil minum ngelihat atau Bapak memasarkan keluar? Jadi kalau masalah katakanlah strategi pemasaran ya kaitannya dengan tempat ini harus secara running operasional itu harus jalan, harus katakanlah ya tanda kutip harus menghidupi ya. Mau nggak mau pun saya harus ya ada kolaborasi lah namanya dengan ya anak muda sekarang kan. Kalau ditanya istilahnya mesti seperti apa mengelola sesuatu ruang produktif itu ya saya harus melek mata anak muda yang saya pilih kan. Nih misalkan aku punya mau kayak gini, aku punya tempat kayak gini, enaknya gimana biar agak maksimal gimana, biar ini ya nggak harus heboh yang seperti apa tapi ya mudah-mudahan cukup menghidupi seperti apa. Yaitu aku hanya jadi gandeng anak-anak milenial juga betul ya Pak ya. Sedikit banyak itu yang saya akomodir. Siap. Dia punya ide ya Pak harus gini apaan tuh? Ya udahlah terserah. Yang penting wajar, logis dan itu ada potensi yang bisa kita gali ya dicoba aja. Kan? Siap. Sesimpel itu aja. Pernah jual barang lama ini paling mahal berapa Pak? Sebenarnya ini bukan barang mahal ya, bukan. Tapi ini pasti kan semakin antik. Maksud saya pasti gini Mas. makin. Jadi ini kan konteksnya kalau secara konseptualnya kan hanya barang jadul ya. Jadul itu ya katakanlah jadul itu ya modal madul lah artinya ya. Sekedar ini tempo dulu, sekedar ini sekian puluh tahun yang lalu. Belum masuk kategori yang ini pure antik yang eksklusif yang lux yang terlalu langka itu enggak juga kan. Nah itu secara kelasnya aja udah bisa dibedain ya membedakan itu harganya kan. Jadi kalau barang-barang kayak gini ya saya pikir relatif ekonomis terjangkau masuk akal ya. Mulai dari yang katakanlah puluhan ribu, ratusan ribu. Kalaupun ada yang ya bilangan jutaan misalnya itu nggak banyak dan itu nggak seberapa ya karena kan harga gelap pasti Pak ya kan nggak ada harganya ya, Pak jadi kan kurang lebih ya saya suka ya saya beli gitu ya Pak ya cuman gimana caranya ngasih pemahaman ke si calon pembeli misalkan ya bahwa ini masuk akal ya Anda susah nyari di sini ada kalaupun konteksnya saya jualan saya ambil untung juga wajar ya monggo kan gitu kan siap simpel itu aja. Oke Pak, nah balik lagi kita ke kafenya Pak ya makanan dan minumannya apa aja Pak yang dijual di sini jadi kira-kira kurang lebihnya ya apa yang saya sukai dulu apa yang saya makan dulu waktu saya masih katakanlah kecil lah remaja belia ya istilahnya itulah yang nggak jauh-jauh dari yang saya pilih untuk saya sajikan di sini. Siap. Makanan jadul lah ya. Makanan jadul. Ya. Masa kecilnya Bapak lah ya. Kurang lebih begitu. Siap, jadi seperti misalkan ya
nangka goreng. Tapi Terus, itu yang kayaknya favorit ya Pak ya? Ada wedang tape, singkong, gula Jawa, mamanya itu kan ya saya sendiri. Dulu suka yang begitu-begitu kan. Perkara itu saya praktekkan di sini, ternyata responnya seperti apa ya? Mudah-mudahan aja, ada aja yang lebih suka, lebih sering untuk pengen nyoba ya itu. Harapannya memang begitu ya. Siap, siap. Pak, kalau anak-anak muda mau ke sini, bawa uang berapa Pak? Wah, itu pokoknya jangan ngebayangin ke sini itu bawa ATM yang saldonya berapa itu enggak. 20.000 aja cukup ya Pak ya? Bawa tas kresek isinya 20.000, 20.000 itu aja bisa jajan di sini. Tura-tura ya. Bisa kayak raja lah di sini lah. Siap. Gak ada yang mahal di sini. Jadi itu dari Pak Bayu, anak-anak muda mau pacaran ke sini modal 20.000 aja bisa ya Pak ya? Dapat suasananya yang kayak gini. Mau nembak kebutannya itu kan 15.000 aja bisa kan. Iya, siap. Nggak perlu lagi promak sama aqua glass ya. Betul. Iya, ke sini aja ya. Ya. Oke Pak, siapa aja Pak orang-orang tamunya ya Pak dari wilayah Jogja aja kah atau pernah datang dari mana? Dulu sih waktu awal-awal berdiri ini kan ya ada namanya, waktu itu dulu saya pernah dimintain tolong dari dinas provinsi ya untuk nyupot waktu ada acara kalau nggak salah Malioboro Kafinet ya. Malioboro Kafinet, oke. Itu sampai dulu meeting di tempat ini, kemudian ada namanya semacam figur ya, tokoh kalau nggak salah itu Bapak siapa ya, itu jadi wakil wali kota misalnya. Wakil wali kota. Memimpin untuk meeting di sini. Kemudian setelah selesai acara Malioboro Kabinet itu ada namanya kayak ya pesta penutupan lah misalkan, syukuran dari panitia itu waktu itu kalau nggak salah duta besar mana itu juga ada pernah kesini. Duta besar, oke. Dari Swedia kalau nggak salah. Swedia, ya. siap. Datang ke tempat ini. Kemudian ya ada beberapa artis lah yang kali-kali ya sebenarnya nggak seberapa artis, cuman karena cakepnya doang aja. Kalau istilahnya kesehariannya aku pikir ya sama dengan kita lah, rakyat biasa, rakyat jelata. Cuman cakep aja dia ya. Bedanya kan di situ Mas. Iya benar. Yang bedain kita sama artis ya Pak ya. Siap. Jadi artis juga pada. Tapi intinya begini, saya sih sederhananya ini ruang terbuka ya. Siapa aja bisa atau boleh merespon, mengapresiasi tempat ini seperti apa. Pro kontra, suka nggak suka, silahkan. Mau artis, mau orang biasa juga. Justru harapannya kalau mereka yang di luar notabene artis dan sebagainya itu, harapan saya malah masuk ke tempat ini jangan jadi artis. Gitu. Oke, Pak Bayu, ini kan sudah berjalan 3 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Dari awal berdiri ya kan sampai sekarang sudah ya orang sudah banyak yang tahu lah. Alhamdulillah. Pasti kan pernah ada hambatan ya Pak? Ya, betul. Nah, hambatan terbesar Pak yang pernah dialami Bapak dalam membangun kafe bocor alus yang fenomenal unik ini Pak. Siap. Jadi begini Mas, hambatannya itu lebih ke dalam hal ya katakanlah teknis ya, tata kelola untuk kuliner itu seperti apa, bikin warung itu seperti apa, misalnya melayani orang itu seperti apa, biar orang nyaman itu seperti apa. Itu sebenarnya nggak lepas dari, nggak jauh-jauh dari, ya maaf aja kalau saya bilang SDM kan. SDM. Bahwasanya kita ngasih penekanan bahwa ini loh tempat ini apapun ceritanya ya nggak bisa asal-asalan juga melayanin orang. Walaupun bocor tetap aja tetap ada aturannya ya Pak ya. Bocor tapi masih bisa dituntun, masih nyampe. Iya. Kalau bocor dituntun nggak bisa nyampe lah. Menyerah itu namanya. Bocor sedikit, bocor halus dituntun masih nyampe tempatnya itu kan keren. Ya? Betul. Jadi saya menekankan sama ya anak-anak itulah. Bolehlah istilahnya ya menjadikan tempat ini sebagai katakanlah seolah-olah ini tempat
eyang, tempat simbah, tempat nenek, tempat kakek, tempat pakde lah. Konsumen kesini juga jangan formil-formil amat ya, sekedar duduk lapar nunggu makanan datang kenyang bayar pulang misalkan. Enggak sekedar itu, maunya ya ayo kita interaktif di sini. Ya kontennya juga ya santun ya, misalkan bercanda lah, ngobrol asik, bahkan kadang-kadang saya pun juga banyak partisipasi di sini untuk misalkan bisa jadi antar meja juga yang tadinya nggak saling kenal Bisa kenal ya? bisa tak kenalin juga nggak masalah sih. Pokoknya masuk sini jadi anak-anak Ya. gitu ya. Prinsipnya memang saya mencoba membangun, ya katakan membangun persahabatan lah ya, persaudaraan ya tepatnya ya. Bisa mungkin dari tempat ini saya juga lebih bisa mengenal lebih banyak orang. Ya itu juga suatu kepuasan ya. Mengingat kita ini kan juga tiap hari dengan intensitas yang kita kerjakan ya ada Yang udah kejenuhan penat, juga. benar. Kenal orang baru itu kan, nah itu yang dicari kan. Asik ya Pak Ada ya? yang sepele-sepele tapi itu maknanya luar biasa menurut saya sih ya. Siap. Nah jadi dalam hal kendala, tantangan, hambatan pun itu lumrah dimanapun namanya ruang usaha seperti ini, apapun ya, bahkan dimanapun mesti ada kan. Tinggal gimana caranya, yang penting kita nggak bosen, nggak jenuh, nggak kapok untuk belajar. Kemudian kita juga dengan tangan terbuka, dengan kerendahan hati, dengan jiwa yang lapang mau menerima namanya kritik masukan, saran. Itu kan juga harus kita akomodir, kita dengerin ya demi semuanya yang serba lebih bagus lah. Siap. Kira-kira. Pak, mau nanya nih Pak, ini kan barangnya kan unik, antik-antik. Ya. Serem gak sih Pak? Kalau malam takut goyang-goyang tadi apa gimana gak? Ada sebagian yang menganggap bahwa bahkan mungkin alergi juga ya, ketika mengasumsikan bahwa barang seperti ini juga kebawa mitos sugesti yang enggak. Ya kan ada yang pikirannya gitu kan. Seperti itulah ya. Kebetulan sih saya juga nggak punya kemampuan untuk lihat macam-macam seperti apa itu. Ya. Kalau lihat ratusan ribu di atas meja itu biasa gitu aja. Kalau lihat yang lain-lain yang aku nggak perlu merepotkan diri untuk ngelihat yang enggak ya. Alhamdulillah saya 20 tahun ngumpulin, naruh, bahkan mengakrapin barang kayak gini. Alhamdulillah nggak pernah yang namanya ada aneh-aneh gitu ya, kebawa ya sugesti yang seperti itu atau bahkan ngalami bener itu enggak. Ya paling-paling yang saya takutkan hanya kalau barang itu terlalu lama nggak laku gitu aja. Siap. Itu yang paling tak takutkan. Saya basicnya kan jualan. Kalau kelamaan nggak laku-laku lah itu kadang-kadang ya bikin keringat dingin juga itu. Siap. Lain-lainnya sih nggak ada. Oke Pak, apa mimpi besar seorang Bayu Arya ke depan? Setidaknya Mas, dengan tempat ini ya, saya kepingin ya menunjukkan ya ke khalayak umum, minimal era seperti ini pernah ada, bangsa kita juga pernah ngalamin ini. Bahwasanya di antara ngalamin bulu ketek itu seksi gitu ya Pak. Ya. Meskipun di antara era yang kita bicarakan ini juga di situ ada ya yang paling pokok sih ada nilai-nilai sosial sih ya, nilai-nilai kearifan ya. Bahwasanya bagaimana dulu interaksi itu seperti apa, sopan santun, estetika, ngobrol seperti apa, terus anak sama orang tua itu bagaimana, dengan temen itu gimana. Nah paling enggak itu saya kepingin ya sekedar ngingetin lah, kamu anak muda ya jangan lupa-lupa amat. Kamu belum ada itu orang tuamu ngalamin ini kan gitu kan. Kali-kali orang tuamu belum ada pun kakekmu juga ngalamin ini gitu. Jadi bolehlah kalau sekarang katakan anak muda itu wah yang milenial om, yang kekinian om.
Zaman dulu tuh lebih indah daripada zaman internet tapi gitu ya, Pak. entah kamu tuh. Nah, kamu tuh kan anak kemarin sore kan nggak tahu 30 tahun lalu tuh asiknya kayak apa. Ibaratnya lo sekarang kalau Om boleh bilang, saya kan sering ngomong juga sama anak-anak muda yang pengunjung di sini ya. Nah, kalau saya bilang, kamu itu niatmu kesini itu mau mainan HP atau mau ngopi bareng sama temen, mau bagaimana? Bukannya dari rumah masing-masing itu yang kamu angan-angankan tuh kesini itu kan ketemu temen kan. Kenapa sampai sini masing-masing Main HP sendiri-sendiri pegang ya? HP, ngapain itu? Mau diapakan itu? Apa kira-kira Om bungkusin aja, tak antar, tak bawakan pulang terus kamu mainan HP di kamarmu masing-masing. Makanannya kamu makan di rumah kan malah nggak ada resiko gitu. Iya benar. Tujuannya kamu kesini ngapain? Gitu. Nah paling nggak itu ya saya nyentil sedikit lah. Ya perkara apa aja. Perkara habis dari sini mereka makin ke barat atau makin ke timur yang seperti apa ya Terserah lah ya. Terserah. Tapi paling nggak di tempat ini ya Jawamu mana, Indonesiamu mana, Pancasilamu, Bhinneka Tunggal Ikamu mana, ya inilah mudah-mudahan kamu bisa sedikit ngerti lah. Sedikit ingat misalnya. Meskipun nggak harus ngalamin yang ya seperti saya kan saksi ya. Kita kan bener-bener ngalamin jadi ya, bisa lebih cerita panjang lebar. Kalau mereka kan ya oke lah itu nggak ngalamin tapi paling nggak ingat tahu. Siap, kan gitu. siap. Minimal itu aja, Minimal. Ada nilai yang kita sampaikan. Kalau kesini stop lah ya Pak ya. Ya. Kita ngobrol. Betul. Ngobrol panjang lebar, ketawa-tawa ya dengan teman-teman yang ada di sebelah sebelah. Ibaratnya ya ini saya sendiri misalnya, saya nggak pegangan gadget sekian jam juga sebenarnya nggak masalah sih. Santai aja ya Pak. Ya. Jadi nggak ada hubungannya menurut saya sih ya, nggak ada hubungannya dengan aspek produktivitas. Jangan-jangan kalau nggak pegang HP, nggak tahu kalau ada orang mau deal sesuatu, mau dapat poin, dapat rezeki dari deal-dealan jual beli misalkan. Saya sih nggak khawatir amat gitu. Tapi kalau bos saya nggak bisa dihubungin mah, mati saya. Siap. Inilah bahagianya jadi Pak Bayu ya kan. Kemasannya tapi mah. Iya. Dalamnya ya kadang merana sama. Oke Pak, terakhir Pak, pesan-pesan buat teman-teman penonton podcast Papi Bayu Pak. Ya kalau kaitannya dengan misalkan konteksnya dengan dunia kewirausahaan ya. Anak muda itu kan sekarang wah luar biasa ya. Terlalu energik, terlalu mencetar ya kalau orang bilang ya. Meluap-luap itulah. Saya bilang ya. Tapi gampang downnya Pak. Ya. Anak sekarang. Nggak salah kalau dunia sekarang kamu semua yang pegang. Nah, bahwasanya dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu yakini itu ya udahlah, nggak usah ngeper, nggak usah keder, nggak usah gentar, nggak usah banyak mikir. Ibaratnya ya maju terus aja, tekad besar, jangan pantang menyerah, jangan sedikit-sedikit down misalkan. Istilahnya ya bahkan kalau perlu berkali-kali gagal itu juga nggak masalah. Nanti ada saatnya juga ya saya meyakini lah apa yang ditekuni itu juga ada waktunya nanti ya bisa lebih dinikmati ya. Siap, mantap. Setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Ya, betul. Keren. Meskipun itu juga ada embel-embelnya juga. Roda itu kan muter kan. Betul. Kalau didorong kan, kalau nggak didorong kan stuck juga. Iya, kan? betul. Ketika besok kamu ngalamin katakanlah ada namanya puncak produktivitas, masa keenakan, masa kenyamanan, kejayaan, itu juga ya mesti disadari bahwa ada saatnya itu juga mulai kan turun juga. Ya jatahnya yang baru nongol ini kan juga harus kebagian juga kan gitu. Ya itu wajar lah, namanya siklus ya. Dinamika kan ya ada di atas kadang di bawah. Ada sekarang gagal dicibir orang, disepelein orang umpamanya, atau mungkin kalau konteksnya jualan mungkin ya rugi dikit dulu nggak apa-apa lah, nanti lama-lama untung mulai dikit, bla 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 itu kan ya mudah-mudahan apa yang kamu yakini, apa yang kamu tekuni, apa yang kamu niatkan baik itu ya
pada waktunya juga ya berhasil baik. Siap. Amin. Oke teman-teman, ini Pak Bayu. Ya, saya juga kagum lah sosok yang idealis, unik, keren apa? Keren tapi rambois. Siap. Orang bois. Orang boys ya Pak ya. Kalau teman-teman masih pengen lihat lagi mentor-mentor atau pengusaha-pengusaha yang keren-keren kayak Pak Bayu, jangan lupa ya subscribe ya Pak ya di sini ya Pak. Iya. Tekan tombol subscribe-nya, terus di sana ada loncengnya Pak, diangkat Pak. Lenteng. Sampai jumpa lagi di video-video Pak Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Masih ada Pak, ternyata orang kayak Bapak keren banget. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍